Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Cici Hani Diary. Semoga teman-teman dan mami online selalu dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan tidak lupa untuk selalu bahagia. Di video yang lalu, saya membuat evaluasi budgeting bulan November. Dan kali ini saya mau sharing tentang budgeting di bulan Desember ya, Mams. Oh ya, untuk teman-teman gimana nih? Udah belum buat budgeting untuk bulan Desember ini? Untuk cover budgeting saya di bulan Desember, ini saya ambil temanya winter session ya Mams, karena bertepatan juga dengan akhir tahun, banyak anniversary atau perayaan gitu, dan ini juga temanya saya lihat dari Pinterest ya Mams, saya satukan beberapa gambar di kertas ini. Biasanya di akhir tahun banyak agenda atau planning ya Mams, seperti mudik atau piknik tipis-tipis. Nah, kalau teman-teman dan mami online gimana nih? Sudah ada belum planning atau agenda untuk akhir tahun sebelum diberlakukannya masa PPKM darurat? Boleh sharing ya di kolom komen. Kalau untuk saya dan keluarga, insya Allah sih nggak ada rencana kemana-mana ya Mams. Kita hanya stay aja di rumah. Kalaupun itu jalanan nggak macet, ya paling kita jenguk papa saya. Tapi kalau jalanan rame, macet, nah saya di rumah aja. Karena sudah terlihat beberapa minggu ini banyak banget ya Mams, bis-bis yang membawa orang-orang untuk wisata sebelum diberlakukannya masa PPKM darurat. Sekarang lanjut lagi ya Mams ke budgeting. Saya lagi buat nih list untuk pengeluaran tidak tetap. Karena untuk pengeluaran tetap atau fixed expense ini saya tidak tulis di sini ya Mams. Di sini saya hanya menuliskan pengeluaran untuk keperluan dapur saja. Dan di sini saya juga bukan ahli dalam keuangan atau accounting dan lain-lain. Karena saya jurusannya itu bahasa ya Mams. Maaf ya Mams, bercanda. Jadi sekiranya kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan ya Mams. Sebelum lanjut, saya mau sapa-sapa dulu nih Mams. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan mami online yang selalu support dan setia untuk menonton video saya di channel Cici Hani Diary. Terima kasih ya, karena support dari kalian sangat berarti bagi saya. Dan saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung untuk mami online yang baru menemukan channel Cici Hani Diary. Support selalu YouTube channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan notif loncengnya agar teman-teman dan mami online selalu mendapatkan notif terupdate dari channel Cici Hani Diary. Sheshe! Agar lebih simpel, saya membagi menjadi 3 kolom ya Mam untuk budgeting Desember. Ada kolom kategori, aktual, dan balance. Untuk kategori ada belanja bulanan, masak mingguan, listrik, wifi. Kalau untuk wifi saya di sini lupa nulis ya Mams karena sudah dibayarkan di awal bulan per tanggal 1 atau tanggal 2 di Indomaret atau Alfa terdekat. Dan ada listrik, air, gas dan galon, uang saku, dan juga dana darurat. Lanjut, saatnya saya mau merapikan dulu nih Mams. Nantinya akan dimasukkan ke dalam dompet disiplin sesuai pos-pos yang sudah dituliskan dan juga ke binder sinking fund. Oh ya, kalau teman-teman dan mami online, kalau lagi KTM, sukanya cari yang nominalnya 50.000 atau yang 100.000. Boleh sharing di kolom komen ya. Untuk dompet disiplin ini saya sudah tuliskan di depannya sesuai kategori yang akan dibutuhkan ya Mams, mulai dari uang belanja tadi, listrik, uang masak, ada uang saku, dan dana darurat. Untuk bulan ini dompet disiplinnya nggak terlalu banyak ya Mams isinya. Untuk yang pertama ada belanja bulanan, ini saya masukkan sebesar Rp350.000, naik Rp50.000 dari bulan lalu ya Mams. Untuk lembar berikutnya ada pos biaya listrik. Untuk listrik saya sudah menganggarkan Rp300.000. Jadi setiap 10 hari itu hitungannya 100.000 ya Mams. Dan untuk listrik di sini saya pakainya token. Di lembar berikutnya ada biaya atau budget untuk masak mingguan. Di sini untuk minggu pertama saya masukkan Rp200.000 dan minggu-minggu berikutnya sampai minggu keempat masing-masing Rp200.000 juga. Jadi total 4 minggu itu Rp800.000.
Di lembar berikutnya ada budget untuk gas dan galon sebesar 150.000. Kalau untuk pemakaian galon memang saya masih boros ya Mams, karena suka bareng juga dengan masak. Dan ada uang saku 200.000 dan dana darurat 100.000 rupiah. Oh ya, kalau teman-teman dan mami online gimana nih di rumah? Pemakaian galon termasuk tim irit atau tim boros? Kalau di rumah saya karena air pumpnya kotor, jadi nggak bisa ya Mams untuk masak dan keruh gitu. Kalau pagi hari atau sore menjelang malam itu air suka berubah menjadi keruh atau kotor gitu. Jadi kalau untuk masak agak sedikit ragu ya Mams. Sebelum lanjut ke Sinking Fund, saya mau hitung dulu ya Mams total anggaran bulan ini. Ada 350.000 ditambah 200, ditambah 200, ditambah 200, dan ditambah lagi 200.000, ditambah 300.000, ditambah 250.000, ditambah lagi 150.000, 200, dan 100. Oke, jadi totalnya semua ada 2.150.000. Jika ditambahkan dengan wifi yang sudah saya bayarkan di tanggal 1 kemarin, total wifi 350, jadi total keseluruhannya ada 2.500.000 rupiah. Alhamdulillah budgeting bulan Desember sudah selesai. Semoga di akhir bulan nanti tidak ada over budget ataupun out of budget. Itu harapannya Mams, bahkan ada lebihnya. Karena mengingat di akhir tahun ini banyak perayaan atau godaan sale, semoga aja bisa tahan iman saya Mams. Ini dia sinking mini fund saya yang pertama. Ini saya tidak banyak ya Mams, karena masih perdana banget. Yang pertama ada untuk dana renovasi atau cat, karena rumah saya ini masih bawaan dari developer yang bagian ruang tamu, dapur, kamar itu belum renovasi sama sekali. Jadi rencananya mau sedikit-sedikit nyicil ya Mams. Ini ada budget 200.000 yang pertama, dan yang bulan ini saya akan tambahkan 200.000. Jadi totalnya ada 400.000. Semoga jika ada rezeki bisa ditambahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut untuk yang kedua, di sini saya menganggarkan sinking fund untuk pajak. Ada yang pertama 300 dan yang kedua ini di bulan Desember saya akan tambahkan 300.000 rupiah. Jadi totalnya sudah ada 600.000. Semoga ada rezeki juga untuk mengisi sinking fund lainnya. Amin. Semoga teman-teman dan mami online juga ya dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu dan kebahagiaan. Untuk selanjutnya ini ada dana private. Dana private adalah yang saya hasilkan dari jualan online sedikit-sedikit ya Mam. Saya jadi reseller. Kebetulan saya jadi resellernya adik saya untuk jualan bajunya dan saya dikasih komisi. Nah ini alhamdulillah bulan ini ada dana 45.000 untuk saya tabungkan. Nah kalau teman-teman dan mami online bagaimana nih? Kalau untuk menabung senangnya itu di rekening atau di begini nih, di amplop ya, jadi kelihatan kalau misalkan kita lagi pengen lihat-lihat jadi tambah semangat lagi, disayang-sayang gitu kan, jadi nggak dijajanin ya Mams. Selanjutnya setelah dari dana private ini saya juga membuat sinking fund untuk dana pendidikan ya Mams. Nah ini untuk pendidikan anak saya, nanti kalau sudah terkumpul saya akan simpan di rekeningnya dia, khusus rekening anak yaitu BRI Junior. Nah ini yang pertama bulan kemarin ada 200, insya Allah alhamdulillah juga bulan ini saya bisa nabung 200.000. Sebelumnya saya sudah pernah juga ikut asuransi yang itu, tapi saya ambil karena mengingat kondisi saat ini banyak berita-berita yang beredar, saya takut ya Mas. Akhirnya sebelum pandemi saya sudah ambil dan sudah saya simpan juga. Lanjut, ini ada dana untuk investasi, sedikit juga saya isi ya Mam, sedikit-sedikit yang penting rutin. Ada 50 saya tambahkan, jadi totalnya ada 100.000. Jika sudah terkumpul saya akan tabungkan di Pegadaian Emas nanti. Dan yang terakhir ini ada dana sisa anggaran dari bulan lalu ya Mams, ada sebesar 209.000. Tadinya ini untuk dana jaga-jaga, tapi saya nonton di salah satu video mami online
yang menganggarkan dana sisa budget ini untuk saving, dan dihitung di tahun berikutnya itu sudah terkumpul lumayan banyak. Jadi saya termotivasi juga. Nah, saya hanya bikin kotak dulu. Jika sudah terkumpul, nanti akan di-saving di tabungan rekening. Terima kasih ya Mam, sudah memberikan inspirasi bagi saya khususnya. So, sampai jumpa di video saya berikutnya ya Mam. Seshe.